waktu di karantina itu sebenarnya seru banget, nggak akan bisa mungkin Elvin lupain karena itu pengalaman sekali seumur hidup Elvin. Elvin bisa ketemu berbagai macam wanita yang cantik-cantik dari seluruh dunia, bisa langsung mengenal kebudayaan mereka juga, saling share gitu. Kalau misalnya kayak di Indonesia ada apa, di sana juga ada apa, dan di sana juga Elvin apalagi di Jepang itu mereka Miss International itu mementingkan jadi kayak kompetisi tapi dengan budaya gitu. Jadi mereka sendiri lebih senang melihat kita memakai pakaian dari negara kita sendiri, atau mungkin seperti kayak Elvin bunga Kamboja ke Jepang dan mereka yang kayak oh my god that's so beautiful, the flower was so beautiful. Terus kayak mereka senang lihat Elvin pakai kebaya, seneng banget. Dan itu alhamdulillah Elvin menuai banyak pujian sekali. Elvin kemarin alhamdulillah memakai baju kebaya dari Ana Avanti untuk malam charity di sana. Elvin lelang wayang juga di sana buat charity di sana, dan alhamdulillah banyak banget yang senang sama penampilan Elvin karena Elvin juga pas malam itu juga nampilin bakat gitu. Jadi Elvin bawa taekwondo tapi sambil nari merak dari Sumatera Selatan, itu namanya nari merak. Dan ya seru banget sih, pokoknya seru banget. Semua pengalaman Elvin yang ada di Miss International itu semuanya seru banget. Sambutan dari teman-teman sendiri terhadap Elvin wakil Indonesia, mereka excited karena yang mereka tahu kan Bali. Dan Elvin bilang ke mereka Bali itu bukan Indonesia mempunyai Bali, ya bilang gitu kan. Terus mereka tuh yang kayak mereka pokoknya senang sama Indonesia karena mereka bilang Indonesia itu ramah-ramah. Terus mereka suka akan kebudayaannya. Jadi kayak misalnya kita ngeliat orang Indonesia tuh misalnya ngeliatin mereka rasa kagum. Kayak orang Indonesia tuh ngeliat mereka kagum, dan mereka yang kayak respect ke orang-orang mereka gitu, misalnya mereka ke Indonesia. Jadi kayak selamat pagi gitu. Jadi mereka juga senang banget sih, apalagi mereka lihat Elvin dari Indonesia gitu kan. Mereka suka nanya-nanya bahasa Indonesianya, ini apa Elvin ajarin. Terus nanti mereka latihan ngomong. Lucu sih ngeliat mereka latihan ngomong gitu, cuma ya itulah memorinya gitu. Persiapan Elvin untuk kontes ini dari semuanya ya mbak, mulai dari physically, mental, terus jadi kayak Elvin nge-gym itu sehari 2 kali, kadang misalnya paginya renang, malamnya nge-gym, terus kayak tetap diet ketat lah ya demi badan yang proporsional untuk di ajang itu sendiri. Elvin jadi kayak makan tuh yang healthy banget, jadi mulai dari buah, sayur, dan no carbs, no salt, no sugar. Jadi kayak Elvin pengen gitu ini gimana ya, coba ditahan dulu. Terus kayak kemarin Elvin mulai dari kelas public speaking juga dilatih, kelas makeup dan hairdo juga dilatih. Terus kita juga dirawat nih sama Mustika Ratu sama Surabaya Heritage Spa. Kita gratis 1 tahun untuk free treatment untuk dari head to toe gitu. Kalau perasaan Elvin sendiri sebetulnya awal-awalnya yang kayak pasrah banget mbak, karena Elvin disebutin nomor 9, which is itu udah akhir-akhir banget kan. Dan Elvin ngeliat yang masuk 10 besar tuh Latinas, terus dari Eropa yang cantikan Eropa gitu. Terus Elvin bilang kayak, ya mas ini gimana dong, ya udahlah bilang gitu. Tapi di otak Elvin selalu bilang gitu, jadi kayak misalnya nomor 8 Panama gitu-gitu, dan Elvin nomor 9, dan Elvin nyebut sendiri dalam hati tuh kayak Indonesia. Dan tiba-tiba pas Indonesia masuk, Elvin tuh kayak jadi kayak merinding gitu. Jadi kayak Elvin jalan tapi jantungnya masih tinggal. Elvin jalan terus kayak nangis, dan teman-teman di belakang pun yang kayak wow gitu, tapi kan tetap harus tepuk cantik, jadi kayak gitu. Tapi Elvin sendiri udah haru sih, cuma nahan ya, nggak mungkin Elvin banjir air mata, sedangkan abis top 10 itu mau langsung speech kan. Jadi Elvin sendiri nahan air mata, jadi kayak tapi seneng banget, happy banget. Awalnya kan ada satu acara di Jepang, dan itu perkumpulan dari orang-orang pariwisata yang ada di Jepang. Jadi kayak mereka itu kebetulan menaruh Elvin di barisan ke depan untuk foto bareng. Dan juga waktu baris itu juga Elvin ditaruh di depan alhamdulillah. Dan Elvin pas foto duduk di depan itu, mereka ngatur Elvin, di sini juaranya dan di sini chairwoman-nya. Jadi kayak owner dari Miss International sendiri. Terus dia liat Elvin dong, pakai ini Indonesia kan. Terus dia noleh. Karena kemarinnya Elvin ada kayak press presentation tapi pakai national costume, dan dia nonton. Dia bilang ke Elvin gini, Indonesia, your national costume was so gorgeous. Dia bilang. Elvin bilang kayak, wah bisa nih kayaknya national costume gitu kan. Tapi yang kayak
tapi banyak juga saingannya karena Aruba juga gede banget kostumnya, Honduras juga gede banget kostumnya. Mungkin kalau dibilang gede, punya Alvin gak gede-gede banget ya, cuma materialnya yang berat dan materialnya emang betul-betul niat gitu loh. Jadi nggak kayak asal pasang aja deh, yang penting mewah lah, emas-emas gitu-gitu. Dan Jember Fashion Carnaval juga buatnya emang mewah banget. Materialnya pun dari dekat kalau di shot pakai kamera yang betul-betul detail, itu betul-betul materialnya juga bagus banget. Dan Alvin udah yang kayaknya bisa nih masuk national costume gitu-gitu kan. Miss Indonesia. Miss National Costume には株式会社長谷川相談役 Pas Alvin diumumin national costume di situ, Alvin juga udah bilang tuh dalam diri sendiri, Miss National Costume is Indonesia. Dan kebetulan disebut Indonesia, dan kayak wow Indonesia, dan teman-teman tuh kayak wow gitu-gitu, congratulations. Karena Miss International sendiri ini mereka lebih kayak mementingkan public speaking dari Miss-nya itu sendiri juga, pembawaan mereka juga. Dan ada satu aspek yang menurut Alvin penilaiannya sangat besar karena di satu itu namanya forum Miss International. Jadi mereka memberikan 5 topik kepada Miss-Miss-nya. Terus Alvin memilih topik yang pertama, masalah sosial yang ada di negara kamu dan apa yang telah kamu lakukan untuk itu. Dan di situ juga kayak betul-betul hening dan itu benar-benar tertutup. Jadi yang media yang dibolehkan masuk itu hanya satu, Miss Sociology. Dia sendiri tuh kayak fanpage yang meliput kegiatan Miss gitu. Udah gitu kayak emang kita satu persatu harus mendengarkan speech dari Miss-nya itu sendiri. Jadi kayak mungkin bisa debate atau something like that itu. Tapi Alvin sendiri juga banyak sih menurut Alvin yang bagus-bagus di sana. Makanya Alvin kayak deg. Karena Alvin sendiri merasa yang kayak Alvin nggak mau ini nih lihat textbook. Kalau bisa Alvin no textbook gitu kan. Jadi kayak kita betul-betul tahu kalau misalnya kita nggak ngehafal textbooknya gitu. Jadi banyak dari mereka, apalagi Latinas yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi mereka masih lihat textbook. Alvin sih masih maklum ya, karena itu kan bukan bahasa pokoknya mereka, sedangkan orang Indonesia sendiri kan sering belajar bahasa Inggris gitu kan. Jadi Alvin alhamdulillah jadi salah satu kontestan yang nggak bawa textbook waktu lagi. Prestasi Alvin yang sangat membanggakan ini, apalagi Alvin berhasil memenangkan national costume, yang pasti Alvin untuk Indonesia yang pertama. Karena ini sendiri Alvin bawa temanya dari Indonesia, dan Alvin sendiri mengangkat dari Lampung, yaitu Tales of Siger, Crown, itu dari Lampung, dan buat Indonesia. Setelah itu yang kedua, ini Alvin persembahkan untuk orang tua Alvin, Mama dan almarhum Papa. Karena Alvin ingin sekali menjadi orang yang membanggakan mereka. Jadi mereka tidak sia-sia melahirkan sesosok anak yang bernama Alvin Pertiwi gitu. Apalagi Alvin bangga sekali juga bisa membuat motivasi pada adik-adik Alvin untuk terus maju melebihi kakaknya gitu. Kalau harapan Alvin ke depannya, semoga dalam segala aspeknya lebih maju. Semoga apa yang Alvin dapatkan sekarang bisa jadi pemacu untuk anak-anak muda di Indonesia lainnya untuk terus berprestasi. Kalau bisa membanggakan Indonesia lah, jadi mengurangkan hal-hal negatif yang bisa mencemari nama Indonesia. Kita sekarang berjuang sama-sama untuk bagaimana caranya untuk membawa nama Indonesia dengan lebih baik.